Selain Ragnar Oratmangun dan Tom Haye yang menonjol ketika timnas mengobok-obok Vietnam dengan skor 3-0 di depan publik mereka sendiri, satu sosok yang tak kalah mencuri perhatian adalah penampilan menyala dari Bang Jai. Bek yang kini memperkuat Venezia itu tampil cukup solid di lini belakang timnas Indonesia. Bahkan ketenangannya berhasil membuat para striker Vietnam frustasi. Dan untuk itu lihatlah bagaimana ketenangan J.Itses buat striker Vietnam tak berdaya. Selain Ragnar Oratmangun yang menjadi sorotan setelah mencetak gol perdana bagi timnas Indonesia dalam laga debutnya di Stadion Maidin yang dikenal angker oleh timnas Indonesia selama 20 tahun. Dan juga Tom Haye yang tampil simpel namun juga mematikan dengan umpan-umpan visionernya. Satu sosok lagi yang cukup mencuri perhatian adalah kemenangan timnas Indonesia 3-0 atas Vietnam malam tadi. Sosok tersebut adalah J.Itses. J.Itses menjadi salah satu pemain yang disorot dalam hasil gemilang tim nasional Indonesia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad besutan Sinteyong meraih 2 kemenangan atas Vietnam yang membuat Garuda berpotensi lolos ke babak ketiga kualifikasi yang berarti mengamankan tiket ke Piala Asia 2027. Pertandingan melawan Vietnam merupakan laga krusial, mengingat 2 laga sebelumnya Indonesia tidak pernah menang dengan tumbang di markas Irak dan hanya mencuri 1 angka di kandang Filipina. Namun Garuda tampil menggila saat menghadapi Vietnam. Di Stadion Gelora Bung Karno, Indonesia menang tipis 1-0 melalui gol tunggal Egy Maulana Fikri dan kemudian memecahkan rekor tak pernah menang dalam 2 dekade Vietnam dengan skor telak 3-0. Sejak menjalani laga debutnya bersama timnas Garuda, Bang Jai terus tampil konsisten dengan menampilkan performa yang luar biasa dalam 2 pertandingan terakhir tim nasional Indonesia. Pada pertandingan pertama, ia menonjol dengan permainan yang sangat disiplin di jantung pertahanan, memberikan kontribusi besar dalam menjaga clean sheet, dan mempertahankan keunggulan 1-0 hingga peluit berbunyi. Di pertandingan kedua, sang pemain Venezia ini kembali menampilkan ketenangan di lini belakang bersama Rizky Ridho dan juga Justin Hubner. Namun yang membuat penampilannya semakin mencolok adalah kontribusinya yang lebih besar, yaitu mencetak gol pembuka bagi Indonesia. Gol ini tidak hanya memberikan keunggulan bagi tim, tetapi juga mengurangi beban di pundak skuad, memberikan motivasi dan kepercayaan diri yang lebih besar untuk menghadapi sisa laga. Dengan demikian, J.Itses telah membuktikan bahwa keberadaannya tidak hanya penting dalam pertahanan, tetapi juga dalam memberikan dorongan ofensif yang signifikan bagi timnas Indonesia. Selain menampilkan ketenangan di jantung pertahanan, J.Itses juga menunjukkan kedisiplinan luar biasa dalam menjaga area dan menghadapi lawan. Tidak hanya itu, kualitasnya dalam menyambut bola udara juga menjadi salah satu aset berharga bagi timnas. Namun tak hanya kemampuan teknisnya yang membuatnya menonjol, tetapi juga jiwa kepemimpinannya yang kerap terlihat di atas lapangan. J.Itses seringkali berinisiatif untuk berdiskusi dengan wasit, membela rekan-rekannya dan memberikan arahan kepada rekan satu timnya. Ini membuktikan bahwa dia bukan hanya seorang pemain, tetapi juga seorang pemimpin di lapangan. Namun ada satu hal lagi yang menjadi sorotan unik bagi supporter. Rambutnya yang tetap terlihat klimis, meskipun telah berjibaku selama lebih dari 180 menit menghadapi gempuran-gempuran pemain Vietnam, baik di Stadion Gelora Bung Karno maupun di Stadion Maidin. Meskipun berkeringat dan berjuang keras, penampilan luar lapangan J.Itses tetap terjaga dengan rapi, memberikan kesan yang tak terlupakan bagi para penggemar. Bungkam mulut besar Van Hau. Ya,
Beberapa waktu yang lalu, bek Bengal yang kini tak dipanggil di skuad timnas Vietnam ini melemparkan ejekan kepada pemain naturalisasi timnas Indonesia. Dikatakannya kualitas pemain naturalisasi timnas Indonesia termasuk Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan juga J. Itzes masih selevel dengan pemain Asia Tenggara. Jika pemain-pemain itu memang bagus, mereka akan mencoba bergabung dengan tim Belanda atau negara lain yang latar belakang sepak bolanya maju di Eropa daripada Indonesia. Pemain naturalisasi itu hanya di level Asia Tenggara dan tim Vietnam bisa bermain sepenuhnya, kata Doan Van Hau dikutip dari VN Express. Namun kini ejekan dari Doan Van Hau itu seakan dibayar lunas dengan kemenangan yang didapatkan timnas Indonesia. Timnas Indonesia untuk yang ketiga kalinya secara beruntun mampu mengalahkan Vietnam. Harga J. Itzes naik drastis. Berdasarkan data terbaru yang dikeluarkan laman Transfermarkt, harga pasaran J. Itzes menembus angka 1,4 juta euro atau setara 23,9 miliar. Angka ini jauh ketimbang pada Desember 2023 atau ketika Transfermarkt terakhir mengupdate harga pasaran bek bertinggi badan 190 cm tersebut. Saat itu Transfermarkt hanya menghargai bek Venezia FC ini senilai 900.000 euro atau setara 15,4 miliar. Melonjaknya harga pasaran J. Itzes dalam 3 bulan terakhir sejatinya tidak mengagetkan. Semenjak pulih dari masalah paru-paru yang dialami, J. Itzes rutin menjadi bek andalan Venezia sejak Februari 2024. Dalam rentang bulan Februari hingga Maret 2024, mantan pemain Go Ahead Eagles itu 8 kali membela Venezia FC di Serie B 2023-2024. Berkat bantuan J. Itzes, Venezia FC kini menempati peringkat 2 klasemen sementara Serie B 2023-2024 dengan 57 angka. Jika posisi ini bertahan hingga akhir musim, Venezia FC berhak promosi ke Serie A musim depan. Dapat pujian dari Sintayong. Sintayong menyampaikan laga ini dirasa lebih sulit bagi Vietnam karena sebelumnya mereka kalah di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 21 Maret 2024. Selain karena kerja keras pemain, ia merasa Dewi Fortuna memang sedang berpihak pada timnas Indonesia. Menurut saya bagi Vietnam mungkin ini menjadi pertandingan yang lebih sulit karena situasi yang sedang terjadi di negara mereka. Kami juga mendapat keberuntungan pada hari ini dan juga para pemain kami bekerja keras dan tampil baik, ungkap Sintayong setelah pertandingan. Kemenangan ini sekaligus membuat timnas Indonesia menjaga asa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Merah Putih menghuni peringkat 2 klasemen grup F dengan koleksi 7 poin. Dan sekali lagi apa yang ditunjukkan timnas Indonesia jelas luar biasa. Mereka telah menunjukkan perjuangan tanpa lelah, terutama Bang Jai. Sejak kehadirannya berhasil membuat lini belakang timnas semakin solid. Dan jadi itulah saat ketenangan Jayadi buat striker Vietnam frustasi. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.